Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu partai menarik di ajang Speed Chess Championship. Pertandingan ini mempertemukan antara Magnus Carlsen menghadapi Denis Lazarevic di babak semifinal. Dan pertandingannya berlangsung dalam tema Benoni Defense, di mana kedua pemain, Denis Lazarevic maupun Magnus Carlsen, memiliki dua langkah brilian. Bagaimana pertandingannya berlangsung, langsung saja kita mulai. Denis Lazarevic sebagai putih mengawali dengan D4, E6, C4, kemudian C5. Dilanjut D5, kemudian pion kali pion, D6, kuda berkembang ke petak C3 dan G6. Ini adalah Benoni Defense ya. E4 dimainkan, gajah ke petak G7, H3, A6 dimainkan dan A4. Kuda berkembang ke petak F6. Begitupun dengan putih, pengembangan kuda ke petak F3 dan hitam rokade. Kemudian putih gajah ke petak D3 memperkuat pion. Kemudian kuda berkembang bersiap menempati peta E5. Rokade, kuda H5. Putih melanjutkan gajah ke petak G5, kemudian gajah ke petak F6, tantangan pertukaran gajah. Gajah ditarik mundur ke peta E3 dan kemudian benteng digeser ke peta E8, memberikan tekanan terhadap lajur semi terbuka. Gajah tarik mundur ke peta E2, mempersiapkan ancaman terhadap pion, terhadap kuda maksud saya. Kemudian dorongan pion B6, kuda ke peta H2, membuka diagonal gajah ancam kuda. Kuda ditarik mundur ke peta G7, kemudian kuda bermanuver ke peta G4. Akhirnya Magnus Carlsen memutuskan untuk menukar gajah dengan kuda, kemudian benteng kali pion. Dengan kompensasi yang didapat oleh hitam adalah mendapat satu pion ya. Gajah ke petak D3 dimainkan, kemudian benteng kembali ke peta E8, kemudian menteri naik ke petak D2 dan F6 dimainkan. Benteng F ke peta E1 dilanjut dengan kuda ke peta E5, tantangan pertukaran kuda ditolak oleh putih dengan melakukan skak ke peta H6. Kemudian raja digeser ke peta F8 dan gajah ditarik mundur ke peta F1. Ini adalah langkah blunder. Kenapa ini langkah blunder? Karena di sini Magnus Carlsen punya kesempatan untuk makan pion ya di peta H3. Dan pion gajah ini tidak bisa dimakan karena kalau dimakan ada royal fork. Jadi inilah yang menyebabkan gajah ke peta F1 ini menjadi langkah blunder. Tetapi di partai ini Magnus miss, tidak menyadari hal itu dan memilih benteng ke peta A7, langkah miss ya. Begitupun putih masih tidak menyadari dengan ancaman tersebut dan memainkan pion ke peta C4. Nah, di langkah selanjutnya ini Magnus akhirnya menyadari tentang ancaman terhadap pion H3 ini dan memainkan langkah brilian berupa gajah kali pion di peta H3. Putih melanjutkan dengan A5. Dan di sini pion kali pion, langkah brilian karena tetap membiarkan gajahnya dimakan oleh putih. Tapi kemudian putih melanjutkan dengan benteng kali pion yang ada di peta A5. Dan di sini Magnus melakukan langkah blunder, yaitu gajah ke peta C8. Dan kenapa langkah ini blunder? Karena ada jawaban brilliant move dari putih, yaitu benteng kali pion yang ada di peta C5. Kemudian pion kali benteng, dan dilanjut dengan cek, sekaligus memberikan ancaman terhadap benteng. Terpaksa benteng harus menutup ke peta E7. Dan di sini adalah langkah brilian yang ditemukan oleh Lazarevic. Langkah brilian kedua yaitu boom, benteng kali kuda di peta E5. Akhirnya dengan terpaksa Magnus mengambil benteng karena kalau tidak dimakan rugi ya. Dan great move, langkah lanjutan dari langkah brilian tersebut adalah menteri ke peta G5 dengan ancaman skakmat di peta F6. Bagaimana cara untuk mencegah ini?
Magnus Carlsen memainkan kuda ke petak H5, menutup ancaman terhadap dua peta ini ya. Tetapi di sini putih punya jawaban yang bagus berupa Menteri Kalipion dengan ancaman skakmat di petak H8. Dan di sini Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah karena sudah tidak bisa diantisipasi. Satu-satunya cara mungkin dengan memperlambat ya kuda ke petak ini ya, ke petak G7, tapi skakmat di petak F6. Ini pertandingan yang sangat seru ya teman-teman, karena ada 4 langkah brilian dan Denis Lazarevic meskipun menang, tapi secara total keseluruhan harus mengakui kehebatan Magnus Carlsen dan harus tersingkir dari semifinal ini. Mungkin itu untuk review pertandingan kita kali ini. Semoga teman-teman penikmat catur dimanapun Anda berada terhibur. Dan jangan lupa untuk menonton video-video dari Enva Sanchez yang lain. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Enva Sanchez. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.